Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kelimpahan berkat dan rahmat serta kesehatan selama pandemi ini, dan juga kepada baginda kita tercinta yakni Rasulullah SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Nah, lalu untuk pada video kali ini kelompok kami akan menerangkan dan membaca serta menjelaskan tentang materi kelompok kami, yaitu sengketa proses penyelesaian sengketa atau konflik pada umumnya, baik itu litigasi dan non-litigasi, untuk memenuhi tugas pembuatan video hukum arbitrase syariah. Jadi langsung saja untuk materi pertama, yaitu latar belakangnya di mana konsep negara hukum seperti diuraikan dalam bab terdahulu adalah negara di mana perilaku masyarakatnya baik pemerintah, aparat hukum maupun sebagai masyarakat pencari keadilan selalu berdasarkan pada aparat hukum maupun sebagai masyarakat pencari keadilan, yang dimana aturan hukum yang berlaku yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Selain dengan ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya, sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Di dalam sistem peradilan Indonesia, di samping keberadaan lembaga Di dalam sistem peradilan Indonesia, di samping keberadaan lembaga litigasi pengadilan, dikenal adanya lembaga arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Arbitrase Indonesia. Undang-Undang Arbitrase Indonesia menyatakan bahwa upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Lalu untuk materi yang berikutnya yakni pengertian sengketa, di mana sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan di mana saja. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan negara yang lain, dan antara yang sebagainya dan lainnya. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan, dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional. Sengketa adalah suatu situasi di mana pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa. Dalam konteks hukum, khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya penyelenggaraan terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan kata lain, telah terjadi interpretasi oleh pihak atau salah satu pihak. Menurut Nuraningsih Amriani, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak dalam perjanjian karena adanya interpretasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian. Hal yang sama juga disampaikan oleh Takdir Rahmadani, yang mengartikan bahwa konflik
atau sengketa merupakan situasi dan kondisi di mana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat aktual maupun perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja. Dengan demikian, yang dimaksud dengan sengketa ialah suatu perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih saling mempertahankan persepsinya masing-masing, di mana perselisihan tersebut dapat terjadi karena adanya suatu tindakan interpretasi dari pihak-pihak atau salah satu pihak dalam perjanjian. Itulah salah satu materi pertama yang tadi saya jelaskan. Untuk materi berikutnya saya persilakan kepada saudara Ali Musafir untuk menerangkan materi kedua, yakni sebab-sebab timbulnya sengketa. Kepada saudara Ali Musafir saya persilakan, dan untuk para penonton harap disimak dengan baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya sebagai pemateri kedua atas nama Ali Musafir akan melanjutkan paparan dari pemateri yang pertama, yaitu tentang penyebab terjadinya sengketa. Sengketa adalah suatu kondisi yang ditimbulkan oleh dua orang atau lebih yang dicirikan oleh beberapa tanda pertentangan secara terang-terangan. Terdapat dua jenis sengketa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu konflik interest. Konflik interest terjadi apabila dua orang yang memiliki keinginan yang sama terhadap suatu objek yang dianggap bernilai. Konflik kepentingan timbul jika dua pihak merebutkan satu objek. Yang kedua yaitu klaim kebenaran. Klaim kebenaran di satu pihak dan menganggap pihak lain bersalah. Konflik karena klaim kebenaran diletakkan dalam terminologi benar atau salah. Argumen klaim ini didasarkan pada terminologi kebenaran, bukan kepentingan, norma-norma, dan hukum. Konflik kepentingan lebih kompromis penyelesaiannya dibanding konflik karena klaim kebenaran. Suatu sengketa hanya terjadi bila pihak yang mempunyai keluhan telah meningkatkan perselisihan pendapat dari pendekatan menjadi hal yang memasuki bidang publik. Hal ini dilakukan secara sengaja dan aktif dengan maksud supaya ada suatu tindakan mengenai tuntutan yang diinginkan. Menurut Rahmadi, dalam bukunya yang berjudul Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat tahun 2011, terdapat beberapa teori tentang sebab-sebab timbulnya sengketa. Antara lain yang pertama, teori hubungan masyarakat. Teori hubungan masyarakat menitik beratkan adanya ketidakpercayaan dan rivalisasi kelompok dalam masyarakat. Para penganut teori ini memberikan solusi-solusi terhadap konflik-konflik yang timbul dengan cara peningkatan komunikasi dan saling pengertian antar kelompok-kelompok yang mengalami konflik, serta pengembangan toleransi agar masyarakat lebih bisa saling menerima keberagaman dalam masyarakat. Yang kedua yaitu teori negosiasi prinsip. Teori negosiasi prinsip menjelaskan bahwa konflik terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan di antara para pihak. Para penganjur teori ini berpendapat bahwa agar sebuah konflik dapat diselesaikan, maka pelaku harus mampu memisahkan perasaan pribadinya dengan masalah-masalah dan mampu melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan dan bukan pada posisi yang sudah tetap. Yang ketiga yaitu teori identitas. Teori ini menjelaskan bahwa konflik terjadi karena sekelompok orang merasa identitasnya terancam oleh pihak lain. Penganut teori identitas mengusulkan penyelesaian konflik karena identitas yang terancam dilakukan melalui fasilitas lokakarya
dan dialog antara wakil-wakil kelompok yang mengalami konflik dengan tujuan mengidentifikasi ancaman-ancaman dan kekhawatiran yang mereka rasakan serta membangun empati dan rekonsiliasi. Tujuan akhirnya adalah pencapaian kesepakatan bersama yang mengakui identitas pokok semua pihak. Yang keempat yaitu teori kesalahpahaman antar budaya. Teori kesalahpahaman antar budaya menjelaskan bahwa konflik terjadi karena ketidakcocokan dalam berkomunikasi di antara orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Untuk itu, diperlukan dialog antara orang-orang yang mengalami konflik guna mengenal dan memahami budaya masyarakat lainnya. Ini untuk mengurangi stereotip mereka yang mereka miliki terhadap pihak lain. Yang kelima yaitu teori transformasi. Teori ini menjelaskan bahwa konflik dapat terjadi karena adanya masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan serta kesenjangan yang terwujud dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik sosial, ekonomi, maupun politik. Penganut teori ini berpendapat bahwa penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui beberapa upaya, seperti perubahan struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan, peningkatan hubungan, dan sikap jangka panjang para pihak yang mengalami konflik, serta pengembangan proses-proses sistem untuk mewujudkan pemberdayaan, keadilan, rekonsiliasi, dan pengakuan keberadaan masing-masing. Yang keenam yaitu teori kebutuhan atau kepentingan manusia. Pada intinya, teori ini mengungkapkan bahwa konflik dapat terjadi dikarenakan kebutuhan atau kepentingan manusia tidak dapat terpenuhi atau terhalangi atau merasa dihalangi oleh orang atau pihak lain. Kebutuhan dan kepentingan manusia dapat dibedakan menjadi 3 jenis yaitu substantif, prosedural, dan psikologis. Kepentingan substantif berkaitan dengan kebutuhan manusia yang berhubungan dengan kebendaan seperti uang, sandang, pangan, papan atau rumah, dan kekayaan. Kepentingan prosedural berkaitan dengan tata dalam pergaulan masyarakat, sedangkan kepentingan psikologis atau psikologikal berhubungan dengan non-material atau bukan kebendaan, seperti penghargaan dan empati. Itulah mungkin yang dapat saya paparkan sedikit. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi penjelasan dari Saudara Ali Musafir, kepada beliau saya ucapkan terima kasih. Lalu seperti yang dijelaskan tadi, sebab-sebab timbul sengketa itu terdiri dari beberapa teori. Seperti yang pertama adanya teori hubungan masyarakat, lalu ada teori negosiasi prinsip, lalu ada teori identitas, ada teori kesalahpahaman antar budaya, dan ada juga teori transformasi, dan ada juga teori kebutuhan atau kepentingan manusia untuk yang terakhir. Lalu untuk materi berikutnya yaitu tinjauan tentang penyelesaian sengketa. Untuk materi ini saya serahkan kepada Saudara Laude Mukrimin. Kepada beliau saya persilahkan, karena dan untuk para penonton mungkin harus disimak baik-baik, karena di sini dijelaskan bahwa penyelesaian itu diselesaikan melalui litigasi dan non litigasi, dan di mana ada perbedaan di antara keduanya yang cukup signifikan jika dapat dimengerti.
Ya, saya persilakan kepada Saudara Laude Mukrimin. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi kedua pada poin ketiga, yaitu tinjauan tentang penyelesaian sengketa. Adapun tinjauan tentang penyelesaian sengketa terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, penyelesaian sengketa melalui litigasi. Proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah litigasi, yaitu suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan, di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskan dilaksanakan oleh hakim. Adapun litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di pengadilan. Yang kedua, penyelesaian sengketa melalui non-litigasi, yaitu penyelesaian sengketa melalui non-litigasi. Dalam penyelesaian sengketa melalui non-litigasi, kita telah mengenal adanya penyelesaian sengketa alternatif atau alternative dispute resolution yang perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif dispute resolution adalah suatu peranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan. Alternatif dalam penyelesaian sengketa jumlahnya banyak. Salah di antaranya yaitu pertama, arbitrase. Arbitrase sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Menjelaskan bahwa arbitrase adalah, dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi perselisihan yang mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negosiasi atau konsultasi maupun melalui pihak ketiga, serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui badan peradilan yang selama ini dirasakan memerlukan waktu lama. Yang kedua, negosiasi. Negosiasi yaitu menurut Fisher dan Yuri sebagaimana dikutip oleh Nurnaningsih Amriani. Ia menyebutkan bahwa negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun berbeda. Yang ketiga, mediasi. Pada dasarnya, mediasi adalah sama dengan negosiasi.
yaitu yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif dan dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktivitas mereka sehingga dapat lebih efektif dalam proses tawar-menawar. Yang keempat, yaitu konsiliasi. Adapun konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi atau mediator, berubah fungsi menjadi konsiliator. Dalam hal ini, konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkan kepada para pihak. Jika para pihak dapat menyetujui solusi yang dibuat konsiliator, akan menjadi resolusi. Yang kelima, penilaian para ahli. Penilaian para ahli merupakan cara menyelesaikan sengketa oleh para pihak dan meminta pendapat atau penilaian para ahli terhadap perselisihan yang sedang terjadi. Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya akan menyerahkan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih kepada saudara Lordi Mukrimin yang telah membacakan materi yang ketiga, di mana materi ini cukup penting ya untuk dimengerti. Seperti yang dijelaskan tadi, mari kita tinjau ulang materinya, yaitu tinjauan tentang penyelesaian sengketa melalui litigasi dan non litigasi. Seperti yang dijelaskan tadi, kalau menurut saya itu litigasi itu penyelesaian sengketa yang secara formal atau di pengadilan. Kalau non litigasi itu penyelesaian sengketa yang di luar pengadilan atau non formal. Kalau non litigasi ini saya punya contoh satu, seperti misalkan kalau ada kejadian, misalkan kecelakaan dalam berkendara, motor tabrak mobil, kedua belah pihak tidak merasa dirugikan atau sama-sama merasa rugi atau lukanya ringan gimana. Biasanya pihak polisi itu menanyakan kalau bisa diselesaikan secara baik-baik. Itu merupakan salah satu contoh penyelesaian non litigasi atau di luar pengadilan. Lalu untuk kesimpulannya, kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa sengketa adalah situasi di mana pihak merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Lalu proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah litigasi, yaitu suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan, di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim. Dalam penyelesaian sengketa melalui non litigasi, kita telah mengenal adanya penyelesaian sengketa alternatif atau alternative dispute resolution atau yang disingkat ADR, yang dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Alternative dispute resolution adalah suatu peranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan, seperti yang tadi dijelaskan bahwa contoh kasusnya itu yang kecelakaan motor. Mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok kami dalam video kali ini. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan, dan mungkin bila ada penonton dari pihak pendengar dan penonton mungkin ada yang ingin ditanyakan, mungkin bisa email kami saja atau mungkin bertanya kepada kami di Fakultas Syariah di Hukum Ekonomi Syariah
Yayan Kendari mungkin bisa bertanya saja untuk mencari kami lalu. Ya, baik, singkat saja itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Lillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekian.